memberikan layanan bimbingan klasikal guna memenuhi tugas PPL saya yang pertama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik ya, tetap semangat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing ya. Ayo Ilham, dipimpin doanya. Oke. Berikutnya Bu Indri akan mengecek kehadiran kalian. Hari ini yang tidak masuk siapa? Nihil, oke. Tadi siapa itu? Si Boy sudah sembuh dari sakitnya? Sudah, oke. Nadia mana? Nah, Nadia kemarin habis pergi dari mana? Solo? Oke. Capek enggak, Nat? Oke, ya sudah. Nah, kalian sudah mengisi kan semuanya? Sudah. Itu terdapat hasil. Bila di kelas kalian ini terdapat klik pertemanan. Merasa? Nah, itulah nanti yang akan kita bahas ya, tentang interaksi sosial dan kepekaan sosial. Sebelumnya, Bu Indri juga akan menyampaikan dulu metode yang akan Bu Indri lakukan, yaitu problem based learning. Apakah sudah ada yang tahu tentang problem based learning? Oke. Pada kesempatan hari ini nanti yang pertama kegiatan kita adalah membagi kelompok. Di sini nanti Bu Indri akan membagi kelompok sebanyak 4 kelompok. Dan di situ terus Bu Indri akan menanyakan sebuah tayangan video permasalahan. Video permasalahan nanti masing-masing kelompok mengidentifikasinya. Jadi identifikasi masalahnya, terus apa yang pesan dan makna yang terkandung dalam video nanti didiskusikan di dalam kelompok. Gitu ya. Setelah itu masing-masing kelompok perwakilan presentasi ke depan. Nah, setelah itu nanti masing-masing teman yang mendengarkan teman yang presentasi menanggapinya. Ya, siap ya? Nah, setelah itu semuanya selesai membaca presentasi, Bu Indri nanti akan memberikan materi tentang interaksi sosial dan kepekaan sosial. Gitu ya. Kita akan melakukan layanan ini selama 45 menit. Jadi sekarang kalian berkelompok. Oke, mejanya tolong dikatakan dulu sesuai dengan diskusinya.
kelompok. Sebelumnya apakah ada pertanyaan? Ya, kenapa? Kalau bisa diskusi dulu. Gitu saja ya. Nanti perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tadi. Nomor 1, ceritakan kembali cerita yang ada di video yang telah diputar dan sebutkan 5 besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Santoso. Saya Baik Lutfi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang dibaca ininya saja. Satu, ceritakan kembali cerita yang di video yang telah diputar. Isi dari video pembelajaran yaitu terdapat 2 geng. Yang pertama adalah geng kuat sangat berpengaruh dan kedua geng yang tidak punya kekuatan. Pada suatu hari keduanya berselisih paham dikarenakan geng pertama mengusir geng kedua. Dan suatu ketika salah satu anggota geng pertama ada yang mengalami masalah keluarga, yaitu orang tua berselisih di rumah dan membutuhkan pertolongan geng kedua. Pesan moral yang terkandung dalam video tersebut adalah yang pertama, jangan milih-milih teman. Kedua, tidak semena-mena terhadap teman. Ketiga, peka terhadap teman. Dua, bagaimana penerapan sosialisasi yang baik di dalam kelas? Jelaskan. Berteman dengan semuanya, tidak memilih-milih teman, karena kita saling membutuhkan. Nah, ya. Apakah kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita? Jelaskan. Ya, kita butuh, karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Ayo, siapa yang mau bertanya? Untuk pertanyaan tetap ya, satu kelompok satu penanya. Ada yang ngelang. Ada yang ngelang. Bagaimana menghadapi teman yang berbeda pendapat dengan kita? Selain sabar, apalagi Teguh? Nggak mau. Ada Masukan. bantuan masukan, pertanyaan? Pertanyaannya? Bagaimana kita apabila ada teman yang berbeda pendapat, sebaiknya kita harus bagaimana? Menerima dengan lapang dada. Menerima dengan lapang dada, menghargai, tidak memaksakan kehendak. Terus, begitu ya? Nah, sudah? Terima kasih. Kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan buat kelompoknya Teguh. Nah, sudah ya. Di sini yang sudah tahu pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial itu apa sih? Sesama teman. Apa? Interaksi sesama teman. Terus apa lagi? Interaksi sesama manusia. Oke. Tolong tenang dulu. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, evaluasi sedikit dari kegiatan yang tadi itu.
bahwa kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain. Oke. Tapi Bu Indri mau sedikit mengetes kalian. Dari tadi Bu Indri menjelaskan dari awal sampai akhir, apakah ada yang mencatat kesimpulan evaluasinya? Ada? Siapa yang ingin membacakannya di depan kelas? Oke Mbak, ayo maju. Oke, saya akan menjelaskan kesimpulan dari seluruh evaluasi. Kesimpulan dari seluruh evaluasi yaitu 1. Dengan sesama teman harus menjalin interaksi sosial yang sehat. 2. Dengan sesama teman harus peka dengan keadaan teman yang lain. 3. Menghindari keadaan atau situasi yang dapat menjadikan masalah baru di dalam kelas. 4. Menghargai perbedaan pendapat dengan teman yang lain. Nah, tadi dari penjelasan dari yang sudah dijelaskan mengenai kesimpulan dari layanan klasikal ini adalah agar kita tidak membeda-bedakan antara teman satu dan yang lain. Karena apabila kita suatu hari, suatu saat kita membutuhkan pertolongan orang lain, itu tidak ada yang tahu. Misalnya, kalian itu merasa benci sama seseorang dan kalian itu tidak bisa memaafkan. Pada suatu hari orang tidak ada yang tahu. Kita membutuhkan pertolongan teman tersebut. Bagaimana caranya? Kita itu adalah makhluk yang sosial yang harus memaafkan segala kesalahan orang lain, ya. Entah itu orang itu sifatnya bagaimana, kita itu harus bisa menghargai. Ya, menghargai perbedaan itu adalah sangat sulit kan? Nah, sekarang Bu Indri kalau misalnya tanya, dalam diri kalian sendiri pasti ada satu nama kan yang kalian tidak bisa lupa kesalahannya seperti apa? Ada kan? Mulai dari sekarang dihilangkan sedikit-sedikit, tutup buku karena kebencian itu nyatanya lebih menyakiti kita daripada orang yang kita benci. Iya kan? Iya. Kalian setiap hari tidak melihat wajahnya, tapi kalian merasakan benci, sakit ya. Nah, begini ya. Kalian suatu hari, kalau misalnya tidak besok atau besoknya lagi ataupun sekarang, ada yang merasakan kesulitan atau ingin membagi sharing dengan Bu Indri, monggo ketemu Bu Indri di ruangan, begitu ya. Untuk jadwal atau misalnya Bu Indri lagi di mana gitu, kalian bisa WA pribadi dulu, Bu, lagi di mana? Saya ingin ke ruangan Bu Indri mau menceritakan sesuatu atau mau konseling, begitu ya. Nah, terus selanjutnya Bu Indri akan sebar nanti di WA grup kelas untuk langkah tindak lanjut evaluasi yang berikutnya. Ayo, Boy, pimpin doa sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Semuanya, dulu ya sudah, mulai. Ya, sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.